Ya, baru saja Bapak Paus Fransiskus hadir di Jakarta, hadir di Indonesia. Saya yakin ya, banyak umat yang memperhatikan, bahkan langsung bertemu pada acara di Gelora Bung Karno di Jakarta. Nah, terkait hadirnya Bapak Paus Fransiskus ini, maka terdapatlah banyak kesan, terdapatlah banyak sukacita atas hadirnya Bapak Paus Fransiskus itu. Dari banyak kesan itu, dari banyak sukacita yang luar biasa itu, saya punya dua kesan. Ada suatu yang sangat-sangat mengena di hati saya. Dua kesan atas kejadian di Senayan, Jakarta itu adalah ini. Satu, ketika lebih dari 80.000 umat yang hadir di Senayan itu, mereka dengan sangat bangga, mereka dengan sangat bersemangat bernyanyi, Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Itu diulang. 80 ribuan orang dengan semangat menyanyi itu, dan pelan Bapak Paus melintas di hadapan umat. Jujur, saya sangat terharu. Saya sangat terharu bahwa di situ kita ini besar. Kita punya seorang pemersatu, seorang penyemangat, seorang yang membakar iman kita. Seakan hari ini kita dibangkitkan, Paus datang. Maka umat tadi itu bernyanyi dengan semangat, Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Umat dengan serempak berkata, Kristus Tuhan kita. Ini suasana iman, suasana yang begitu menggetarkan, dan saya terkesan dengan satu hal itu. Lalu ada satu kesan lagi yang sangat-sangat yang mengena di hati saya, adalah ketika dengan khidmat dan dengan penuh wibawa, Bapak Paus berkata begini, saya mengaku. Ini kata bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia yang dengan sangat fasih, sangat jelas mengajak 80 ribuan umat untuk bersama-sama bertobat. Saya mengaku. Jujur lagi, saya tergetar oleh ajakan beliau, gembala kita itu. Saya yakin para umat dari paroki ini yang dicatat cukup banyak ya, mungkin dibandingkan dengan paroki-paroki tertentu di Jawa Tengah itu, per paroki mereka hanya mendapat 25 kuota ya, sedangkan katedral kita mendapat 500, luar biasa. Dan ini adalah rahmat yang buat orang demikian rindu, demikian ingin disemangati kembali oleh gembala kita, Bapak Paus. Para bapak, ibu-ibu dan terkasih, dua kesan indah itu, dua kesan yang sangat indah itu dapat dirasakan, dapat sungguh menggores hati kita secara penuh dan sepenuh-penuhnya manakala orang mampu mendengar
manakala orang mampu mendengarkan, dan manakala orang itu mampu berkata-kata dengan jelas. Ya, nyanyian yang begitu gegap gempita, suasana yang begitu sukacita, itu bisa dirasakan dengan penuh manakala orang mampu mendengar, mampu mendengarkan, mampu berkata dengan jelas. Pengalaman menyanyi dengan bangga dan bersemangat ini, pengalaman mendengarkan ajakan Bapak Paus yang begitu berwibawa dan khidmat itu, pasti tidak dapat dialami, tidak dapat dia rasakan oleh seorang yang tuli, oleh seorang yang gagap. Seperti tadi dikisahkan dalam Markus 7 ayat 31, ayat 37. Saya yakin orang yang tuli itu, orang yang gagap itu terkendala untuk bagaimana ya dengan penuh syukur saya bisa mengungkapkan hati saya, hidup saya. Nah, tadi penderita bisu, penderita tuli, penderita gagap itu diantar oleh orang lain ke hadapan Yesus. Dan ketika mendapatkan itu sangat biasa, Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka ia pun menanggapi permohonan untuk disembuhkannya orang yang sakit itu. Maka Yesus mendekati si sakit itu, lalu dia memisahkan dari orang banyak. Ia memisahkan orang sakit itu dari orang banyak, sehingga hanya ada Yesus dan penderita penyakit itu. Sehingga hanya 4 mata mereka berjumpa. Dan ketika mereka berdua itu, Yesus dan si sakit itu berjumpa, terjadilah suatu karya Allah. Manakala Yesus bersabda, "Ephata," terbukalah. Ephata, terbukalah. Dan ketika Yesus bersabda seperti itu, maka orang sakit itu pun bisa mendengar dan bisa berkata-kata dengan jelas. Para bapak, ibu-ibu dan baru terkasih, saya mencatat ada 2 makna dari kata ephata ini. Apa yang diserukan Yesus ini? Makna yang pertama, ephata artinya terbukalah. Terbuka di mana orang agar terlepas dari sakitnya, agar orang terbebas dari sakitnya, agar orang sembuh. Ephata, lepaslah engkau dari beban-beban itu dan sembuhlah. Ini kata penyembuhan. Lalu makna yang kedua dari terbukalah atau ephata adalah kita ini agar hidup bisa sehat, hidup yang selamat, entah jasmani maupun rohani. Kita semua diajak terbukalah, berkomunikasilah, berdoalah, dan bertobatlah kepada Tuhan. Ini makna yang kedua. Yang kedua adalah mengajak kita semua agar memiliki jiwa raga, hidup yang sehat dan selamat, manakala kita mau dan sungguh siap untuk terbuka, berkomunikasi, berdoa, dan bertobat. Minggu lalu, tanggal 1 September, pukul 9, saya mengajar untuk awal rangkaian pengajaran Krisma. Awal rangkaian pengajaran Krisma diadakan di Aula Budi Mulia. Hadir tidak kurang dari 270 calon penerima Krisma. Ketika ada kesempatan tanya jawab, ada seorang remaja SMP, dia bertanya pada saya begini, "Romo, berbicara tentang bertobat, Romo, aku mau tanya,
Ini anak SMP ini yang nanya. Seorang remaja laki-laki dari SMP bertanya, Romo, cukupkah bertobat itu dengan berdoa saya mengaku di awal misa? Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya? Pertanyaannya saya ulangi, Romo, cukupkah atau tidak cukupkah kita ini saya mengaku di awal misa? Apakah mesti ada yang lain-lain? Cukup atau tidak cukup? Sepertinya yang ragu-ragu jawab harus belajar agama lagi nih. Cukup apa enggak? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya, itu doa liturgis. Doa dalam peribadatan kita. Suatu tahapan persiapan batin untuk masuk ke tahapan berikut, kita mendaraskan saya mengaku. Tapi bahwa bertobat belum cukup. Maka gereja masih memberikan cara bagaimana orang sampai pada pertobatan. Dan pertobatan itu akhirnya memberikan kesembuhan, kesehatan, keselamatan jiwa raganya. Yaitu dengan cara mengaku dosa. Bagaimana Romo caranya mengaku dosa? Cara mengaku dosa adalah satu, kita dipisahkan dari orang-orang lain. Ya enggak? Tadi kan begitu kok dalam Injil Markus. Orang itu dipisahkan dari orang lain. Dan kalau kita mengaku dosa, kita pun juga dipisahkan untuk tidak boleh bareng-bareng begini ini. Maka adalah salah ya. Katanya pernah pekan suci banyak yang ngaku dosa. Karena romonya takut kecapean tri hari suci, maka bareng-bareng ngaku dosanya. Gerombolan begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi kita diajak, ayo secara pribadi datangkanlah dirimu kepada seorang imam yang kau percayai, yang kau yakini, yang buat engkau nyaman sehingga permasalahanmu betul terbebaskan. Di katedral ini umat sebenarnya sangat-sangat dimanjakan ya. Bukan katedral, saya katakan di Bogor ini umat sebenarnya sangat dimanjakan. Kita punya banyak romo loh, banyak. Di pastoran katedral ada 4. Di puspas ada 4 juga. Juga ditambah romo yang tinggal eks seminari. Lalu kalau tidak puas boleh ngungsi ke Sukasari, juga ada romo. Lalu kalau masih kurang puas boleh ngungsi ke Ciluar, Sukaraja. Kalau kurang puas kita bisa juga ke Sentul. Banyak romo. Maksud saya, mari kita manfaatkan untuk bisa efata, membuka hidup yang diubah, disembuhkan, dan bisa hidup lagi. Bertobatlah. Bertobatlah. Pilih seorang romo yang cocok sehingga kita bisa mengaku dosa secara sakramen. Nah, sekarang ada perbedaan besar. Bedanya di mana sih? Ketika kita berdoa saya mengaku dengan sakramen pengakuan dosa. Beda. Bedanya adalah ketika orang berhadapan dengan seorang imam, di sana dia dengan sangat jelas, dengan sangat detail menyebutkan kelemahan-kelemahannya. Dan digongin dengan kata ini, demikian dosa kelemahan saya menyesal atas semua dosa itu. Swear, saya tidak akan mengulangi semua itu agar saya hidup dan selamat. Demikian dosa-dosa saya,
mohon ampun, penitensi, dan denda dosa atas diri saya. Di ruangan itu berlangsunglah penasehatan. Kita dinasehati. Setelah dinasehati, di ruangan itu kita didoakan. Kita dikuatkan. Nah, inilah bahwa tadi di awal renungan ini kita digetarkan oleh ajakan Bapak Paus dengan kata-kata saya mengaku. Dan oleh Injil Markus di sana Yesus bersabda, Ephata, bangunlah, bangkitlah, sembuhlah. Dan mari kita juga yang misa pagi ini, manakala masih ada kendala-kendala, tidak hanya gagap dalam hidup ini, tidak hanya tuli dalam hidup ini, namun ada kelemahan-kelemahan lain. Terbukalah, salah satunya mengaku dosalah. Tuhan memberkati.